yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja, saya cuma pengen tunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, nggak akan saya ulangin. Kalau dilihat dari yang pernyataan saya sebelumnya, ini sudah Bu Ledi pengennya deadlock. Pak Randy maunya rujuk, jadi hakim memutuskan untuk dikasih perpanjangan waktu. Kita lihat aja deh, doain aja yang terbaik. Lihat aja masih ke depan kan, di depan bisa. Usai menjalani fisioterapi perdana pasca kecelakaan tunggal, Ledi Nayawan tampak tak banyak memberikan pernyataan terkait kondisi kesehatannya, serta kelangsungan rumah tangganya dengan Randy Kjarnet. Namun, jika melihat perhatian dan kesetiaan Randy Kjarnet dalam menemani proses pemulihan Ledi Nayawan, tak sedikit yang memprediksi jika pasangan tersebut akan rujuk, alias tidak jadi bercerai. Lantas, seperti apa sebenarnya keadaan rumah tangga Randy Kjarnet dan Ledi Nayawan saat ini? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Pasca menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat kecelakaan tunggal yang dialaminya bersama Randy Kjarnet, Ledi Nayawan dikabarkan sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya. Namun, meski sudah pulang dari rumah sakit, Ledi Nayawan ternyata masih belum bisa berjalan dengan normal. Sehingga, Ledi Nayawan harus menjalani fisioterapi secara rutin untuk memulihkan kondisinya. Tidak sendirian, pada fisioterapi pertamanya, Ledi Nayawan tampak ditemani oleh Randy Kjarnet yang setia mendorong kursi rodanya. Namun, saat dijumpai oleh awak media, Ledi Nayawan terlihat masih menutup diri dan belum banyak memberikan pernyataan terkait kondisi kesehatannya serta kelangsungan rumah tangganya dengan Randy Kjarnet. Lantas, bagaimana kondisi Ledi Nayawan pasca menjalani fisioterapi? Dan seperti apa doa serta harapan orang terdekat Ledi Nayawan melihat kesetiaan Randy Kjarnet dalam menemani sang istri? Sama kaki sih. Kakinya coba bergerak, kakinya masih nolak. Kalau kakinya sendiri gimana kak? Kondisinya kaki sekarang sudah kak? Kakinya udah baik. Sudah baik, kayak tadi pakai fisioterapi dokter juga bilang itu karena ototnya cedera, karena kan dia nahan. Jadi ada otot yang robek, nah makanya jadi biru, jadi cedera, jadi bekak. Awalnya kan bekak, tapi sekarang sih sudah pulang, tapi katanya juga keadaannya masih cukup butuh perawatan ya, katanya seperti itu sih. Katanya berat banget sih soalnya keadaannya. Mudah-mudahan cepat sembuh aja deh. keadaannya Ledi sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin beritanya ada yang patah atau apa-apa itu nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang suatu yang bisa dikhawatirkan. Ya butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Aku cuma chat Ledi aja, gila Led, mobilmu sampai kayak gitu, ini mukjizat banget. Gue bilang cuma kayak gitu aja sih. Nanti kalau sudah selesai kita bikin bakti sosial sama-sama ya. Aku cuma sampaikan kayak gitu aja. Oh iya dok, dia bilang ini mukjizat banget. Aku juga nggak nyangka ya. Aku bilang ya istirahat dulu deh, full deh. Pokoknya apapun yang terbaik untuk kamu lah. Ini suatu mukjizat yang besar untuk kamu. Aku bilang kayak gitu aja. Harapannya pastinya Ledi cepat sembuh, sehat selalu, dan mudah-mudahan cepat bisa aktivitas seperti sedia kala tanpa kekurangan satu apapun. Untuk Randy. Ya mudah-mudahan apa yang dia inginkan tercapai, itu aja. Saya sih mengharapkan ya, pasti kan dalam suatu banyak kejadian selalu ada makna lah. Tapi apapun itu, saya mendoakan yang terbaik sajalah untuk Ledi. Kalau misalnya memang yang terbaiknya adalah rujuk, kan kita nggak ada yang tahu ya, kita netizen, orang teman-temannya mendoakan yang terbaik saja. Kalau misalnya maunya kita rujuk ya, kalau misalnya terbaik bagi mereka nggak rujuk ya, yang terbaik aja lah. Kalau bagi mereka yang terbaik rujuk ya, kita juga jangan ngomel-ngomel lah. Yang penting mereka bahagia, itu aja. Di tengah perjuangan Randy Kjarnet dalam merebut kembali hati Ledi Nayawan, proses sidang cerai mereka nyatanya masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Bekasi.
Ya, pada sidang mediasi yang digelar beberapa waktu lalu, pihak Randy Kiernet sangat berharap bisa kembali rujuk dengan Lady Nayawan. Namun, Lady Nayawan dikabarkan tetap kekeh untuk berpisah. Menanggapi hal tersebut, Randy Kiernet mengaku tak masalah dan akan terus melaju untuk membuktikan keseriusannya dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Lady Nayawan. Lantas, seberapa besar usaha Randy Kiernet dalam menebus kesalahan fatal yang pernah ia lakukan terhadap Lady Nayawan? Dan bagaimana pihak Lady Nayawan menyikapi pernyataan yang disebutkan Randy Kiernet? Mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya ya, yang punya kuasa buat membuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja, saya cuma pengen tunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, nggak akan saya ulangi. Yang pasti secepatnya sebelum terlambat lah buat saya ngebuktiin ke Lady kalau saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya ke dia. Justru ini kesempatan buat Pak Randy ya. Kalau dari kami, dari Bu Lady memang awalnya pengen langsung deadlock saja. Bu Lady tahunya itu kan kalau sudah deadlock, langsung bisa minggu depannya lanjut ke persidangan. Akan tetapi kan Pak Randy meminta, memohon kepada hakim mediator untuk diberikan kesempatan. Nah disitulah Bu Lady mungkin disitu agak bingung. Kalau dilihat dari yang pernyataan saya sebelumnya, ini sudah Bu Lady pengennya deadlock. Pak Randy maunya rujuk, jadi hakim memutuskan untuk dikasih perpanjangan waktu. Meski masih menunggu proses mediasi lanjutan yang ditunda hingga 2 pekan ke depan, rumah tangga Randy Kiernet dan Lady Nayawan tampaknya masih berada di ujung tanduk. Pasalnya, setelah memutuskan untuk pisah rumah dengan Randy Kiernet, Lady Nayawan hingga saat ini dikabarkan belum menginjakan kaki kembali ke rumah suaminya. Namun, melihat kedekatan dan kesetiaan Randy Kiernet dalam menemani proses pemulihan Lady Nayawan, tak sedikit netizen yang berspekulasi bahwa keduanya diam-diam telah kembali menjalin komunikasi yang intens. Lantas, seperti apa pihak Lady Nayawan menanggapi hal tersebut? Dan bagaimanakah suara hati Lady Nayawan sebenarnya terhadap suaminya saat ini? Kalau sampai saat ini posisinya baru saya sampaikan tidak satu rumah. Gitu. Tapi Pak Randy bebas untuk bertemu anak, ngajak jalan dan segala macam, karena itu dampak yang harus diperhitungkan untuk anak. Jadi tetap bisa jalan-jalan sama anak. Kalau untuk anak-anak kita jaga banget sih. Untungnya anak-anak juga dari Lady juga sama-sama kita jaga. Jangan sampai anak-anak juga tahu pemberitaan ini. Saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab, ngakuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang nyatuin keluarganya lagi secara baik-baik. Semua bergantung dari bagaimana konsistensi sikap dari suaminya. Kalau memang, karena kembali gini, istrinya kan pasti sudah paham ya, mana sikap-sikap yang betul-betul tulus diungkapkan oleh suaminya, mana sikap-sikap yang memang sudah dimanipulasi demi keuntungannya gitu. Apalagi dengan proses perselingkuhan yang terjadi selama setahun ini, pasti istrinya sangat paham betul gitu ya. Bagaimana sih perangai dari si suaminya ini gitu. Jadi andaikan pun ada perilaku-perilaku baik, pastinya tidak serta-merta lalu dipercayai secara langsung oleh istrinya gitu. Pasti dia akan berusaha menilai, berusaha untuk mencari pembuktian-pembuktian lain. Apakah memang dia betul-betul ingin memperbaiki atau hanya memanipulasi. Yang pasti si pelakunya ini memang harus bersiap ya, bahwa dengan perbuatan buruk yang dia lakukan ada konsekuensi buruk juga yang harus ia terima. Ada resiko buruk juga yang ia harus terima gitu ya. Dia harus sadar bahwa tidak serta-merta lah orang tersebut atau pasangannya itu akan mempercayai, akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kembali, mengingat prosesnya ini sudah panjang sekali gitu ya. Itu yang harus dimengerti sama si pelakunya. Terkait dengan istrinya, itu haknya jika memang lalu memutuskan, karena kembali lagi pulih dari trauma atas perselingkuhan itu memang tidak mudah dan perlu waktu. Berbagai upaya rujuk memang tengah diperjuangkan Randy Kiernet.
Dikabarkan pasangan yang masih sah sebagai suami istri itu kini rutin melakukan rekonsiliasi dengan pendeta di luar proses mediasi yang diatur pengadilan. Meski secara terang-terangan mengungkap betapa beratnya perasaan Lady Nayoan untuk menerima Randy Kiernet kembali, pihak pendeta pun tetap menghargai kemauan Randy Kiernet yang ingin memperbaiki diri dengan sang istri demi rumah tangganya tetap utuh. Lantas, seperti apa pihak gereja melihat keseriusan Randy Kiernet untuk kembali bersama Lady Nayoan? Kalau saya tetap mendukung untuk rujuk kembali. Tetapi memang kalau kita lihat dari situasi saat ini, luka yang dialami oleh Lady itu kalau menurutku ya sangat dalam ya. Menurutku ya, saya nggak tahu seberapa dalam itu. Jadi ada space dulu untuk masing-masing menyadari gitu kan. Si Randy juga dikasih space untuk bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan saat ini salah dan dia bisa kehilangan banyak hal dari apa yang dia lakukan, sehingga dia juga bisa benar-benar berpikir apa sih yang harus saya lakukan ke depan gitu. Lady juga dikasih space untuk bisa menyembuhkan lukanya, sehingga ketika dia bertemu dengan Randy, dia bisa menerima Randy sebagaimana adanya Randy gitu, bukan ketika melihat Randy terus langsung membayangkan perselingkuhan. Tapi apapun yang dilakukan Randy saat ini, menurutku adalah satu langkah yang baik. Untuk membuktikan bahwa dia menyesali perbuatannya, gitu. Hanya saja niat baik yang sudah dilakukan saat ini jangan sampai dirusak lagi dengan keinginan-keinginan yang buruk nanti di kemudian hari. Harusnya niat baik ini terus dijalankan, tapi niat baik itu jangan hanya karena hanya mau nunjukin gue di depan mau nunjukin bahwa gue mau bertobat nih, gue pengen balik gitu, tapi di belakang ngelakuin lagi. Kita harus menjadi pribadi yang di depan ataupun di belakang itu adalah sama gitu. Dan ingat, dalam rumah tangga itu ada 3 anak ya, 3 anak yang dititipkan. Randy adalah kepala rumah tangga, juga contoh untuk anak-anak. Mau jadi apa anak-anaknya nanti kalau contohnya seperti ini. Usai lolos dari maut dalam kecelakaan tunggal, pasangan Randy Kiernet dan Lady Nayoan nyatanya kini mendapat dukungan dari sebagian netizen. Melihat berbagai upaya dan perhatian yang diberikan Randy Kiernet untuk Lady Nayoan, tak sedikit yang memberikan lampu hijau untuk kedua pasangan tersebut untuk rujuk. Ya, tampaknya Randy Kiernet benar-benar memetik hikmah atas insiden kecelakaan yang terjadi. Sidang mediasi lanjutan yang ditunda pun akhirnya dimanfaatkan oleh Randy Kiernet untuk memperbaiki komunikasinya dengan sang istri. Lantas, seperti apa perasaan Randy Kiernet atas prediksi rujuk tersebut? Dan bagaimana pihak Lady Nayoan menanggapi itu semua? Ditunda karena kan ya mungkin ya dibalik kecelakaan ini juga ada hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya aja. Komunikasi juga bisa lebih baik, terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk rawat Lady gitu dari kemarin sampai sekarang sampai seterusnya. Ditunda sampai keadaan Lady juga bisa pulih lah. Tapi kalau doain aja, komunikasi ini udah baik ya, terus baik sampai rujuk. Kalau untuk mempertahankan atau enggak, kita lihat wait and see lah, kan gitu kan. Hakim udah kasih waktu lagi untuk mediasi kedua tanggal 2 Agustus, jadi kita lihat ke depannya bagaimana gitu. Sebenarnya Bu Lady udah tidak bisa mau lagi mediasi, tapi kita menghormati daripada hakim tadi Pak Basuki, hakim mediator nyampaikan diajukan lagi gitu. Minggu depan itu permintaan dari Pak Randy ya, untuk meminta lagi gitu, memohon kepada Bu Lady. Kita lihat aja deh, doain aja yang terbaik. Jujur Mbak, saya masih bingung, ini pertama kali ya dalam hidup saya itu ada di posisi seperti ini. Jadi jujur kalau ditanya secara manusiawi saya masih bingung. Makanya saya selalu kalau teman-teman semua nanya apa gimana, saya bilang kan doain saya gitu sih. Jadi kalau sayang sama saya, doain saya, itu aja sih. Kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Ya kalau keluarga mah basic ya, pasti mau yang terbaik gitu. Kalau aku melihat dari R ini, dia putus asa dan dia itu kepentingan ya, lebih kepada kepentingan sih, dia coba untuk
judgment. Ya, dia mendapatkan hukuman atas apa yang dia lakukan, di mana dia menyesal. Ya, kalau untuk dibilang dia maju kena mundur kena, artinya kalau dia bertahan dengan yang istrinya juga dia akan susah, akan memilih lepas, dia juga lepas juga dia tidak akan mendapatkan S gitu. Jadi di sini dia kayak ya semacam hukum karma ya, dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Jadi di sini yang sangat berat adalah R, di mana dia juga kalau meneruskan sama S juga dia nggak mungkin, sudah tidak mungkin lagi. Tapi dia aku bisa melihat dia akan mencoba, tapi sudah terprotek ya, sudah tidak bisa. Karena ini proteksi yang sangat kuat dari keluarga besar S dan J ya. Dan di sini sehingga R ini nggak bisa berbuat apapun, hanya bisa menerima apapun yang terjadi nanti, yaitu sanksi sosial dan sanksi di keluarga juga pada karir dia. Ya, akan terus berlanjut kasusnya. Dilakukan sudah berulang-ulang kali, dan di sini juga ada kepentingan, artinya anak ya, masa depan anak, dan juga artinya ya sudah, karena ini sebenarnya kejadian ini sudah terjadi 3 kali. Pertama sudah ada teguran, kedua juga sudah ada peringatan, yang ketiga dia tidak mengindahkan teguran dan peringatan itu, pada akhirnya dia harus ambil sikap, artinya harga diri ya, ada harga diri dan kepentingannya adalah anak. Kalau diterus-terusan bagaimana nanti anak ya, bagaimana dengan anak, nanti semakin malu, semakin kesana juga harga diri diinjak-injak gitu. Rasa sakit hati itu yang cukup dalam membuat dia semakin harus ambil tindakan tegas gitu. Karena yang suami ini tidak bisa mengambil tindakan tegas atas kehidupannya dia dan masa depan dia dan anak-anak gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.